sekarang sudah mau 1 bulan ini Kater punya kegiatannya itu di gerai vaksin ya. Bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terhindar dari COVID? Harus jaga jarak, sering pakai masker, sama cuci tangan, sama ya jauhi kerumunan saja. Selamat sore, sahabat kaki tanah Papua. Sekarang kami di studio kaki tanah Papua. Saya Maria Roslebuk dan ada 3 teman narasumber. Baiklah, kami memulai dengan memperkenalkan diri masing-masing. Ini sebelah saya adalah Cater. Halo semuanya, nama saya Cater Rungan, dipanggil Ater, dan saya ketuaan Tunaga Hita dan masih sekolah SRW Penyekasi. Melanjutkan ke Abang Riki. Baik, sekarang kita akan ke teman saya di sebelah ini. Mari dia akan memperkenalkan namanya. Nanti Cater bisa terjemahkan gitu. Jadi dia ini atlet cakram dengan petoro pururu. Jadi dia sebagai atlet di PON tahun lalu, jadi itu 2021. PON Peparnas ya? Peparnas. Iya. Jadi sobat kaki tanah Papua, sore hari ini teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman penyandang disabilitas, tapi mereka mempunyai segudang prestasi yang nantinya mereka sendiri akan memberikan keterangan tentang prestasi-prestasi yang telah mereka raih selama ini. Sobat kaki tanah Papua, kita di sini kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mencuci tangan pakai sabun
menjauhi kerumunan, kita juga menjaga jarak, kita membatasi mobilitas. Baik, setelah perkenalan singkat tadi, saya akan langsung bertanya kepada Carter. Carter adalah seorang atlet menembak ya. Motivasi apa sehingga Carter bisa ikut terjun dalam cabang olahraga menembak? Carter bisa menjelaskan pada sobat kaki tanah Papua. Memang itu biasa untuk itu menembak, cuma ikut saja. Terus yang gue pengen ikut itu pertandingannya cukup besar, yaitu Suara besar sedikit. TSS. Itu tahun itu ya gue cuma ikut saja kalau ikut menembak, kepikiran cuma kalau menembak. Yang tahun lalu gue pernah ikut olahraga ya tahun 2015, yaitu Perbanas yang tanya itu untuk para pelajar. Atlet bukan atlet ini, tapi atlet lari. Sebenarnya Atlet lari ya. atlet lari 100 meter. Terus belum menang sih sebenarnya, itu gue kalah ranking 6, juara ke-6. Juara ke-6. Urutan ke-6. Jadi waktu itu sih ya gue masih berpengalaman untuk ikut olahraga sih, tapi menurut saya sih ya menarik sih kalau ikut olahraga, kumpul-kumpul gitu di sana. Itu saya lagi pikiran mau ikut, tapi masih belum kepikiran mau jadi olahraga atau tidak. Terus tahun 2016 itu saya ikut O2SN, yaitu itu yang untuk khusus untuk pelajaran juga sih. Khusus pelajaran saya dengan si Camilla juga ikut. Saya lari 80 meter untuk SD, yang untuk pelajaran SMA dengan SMP dengan SD. Kalau untuk SD 80 meter, kalau SMP 100 meter, kalau untuk SMA 200 meter sih. Kalau meter sih ya lompat jauh bebas. Itu saya pengalaman masih belum ada skillnya jadi. Oke, baik. Kita akan lanjut kepada Abang Richard Rumbrauer. Richard Rumbrauer ini adalah seorang atlet, dia pencinta cabang olahraga atletik, dan juga dia juga pernah berlatih tinju di Manokwari. Mungkin Carter nanti bisa terjemahkan nanti yang saya tanya kepada Ricky. Apa yang membuat Ricky mau ikut olahraga? Carter. Ya,
Kater nanti terjemahkan sedikit tuh yang dia. Jadi dia pertama itu memang dia suka olahraga. Untuk atlet pertama itu dia lihat dari juara pertama dari Papua, dia tertarik untuk atlet. Gue tahu siapa namanya, jadi dia cuma nonton olahraga itu saja. Karena itu saya pengen ikut olahraga dan pengen juara, kan dia belum kan juara. Belum pernah juara. Jadi Ricky dia punya mimpi untuk mengikuti olahraga atau untuk menjadi juara ya. Ya. Karena selama ini memang belum pernah juara. Baik. Sekarang kita berlanjut ke Aldemeda. Nanti Kater terjemahkan. Motivasi apa yang membuat Melda untuk terjun sebagai seorang atletik ya, sebagai seorang olahragawan? Mungkin Cater. Jadi ya pertama itu dulu gue pernah lari sore sejak tahun 2010 itu, yang bulan berapa itu ya, belum dia bilang tahu. Iya. Terus gue penasaran ikut Perpanas juga ya, karena gurunya memilih dia untuk lompat jauh. Jadi iya. ya ikut serta ikut Perpanas 2010 saja. Dia sudah sampai di sana waktu pertandingan itu. Gua dapat juara satu lompat jauh. Juara satu lompat jauh ya? Iya. Untuk putri punya? Putri punya. Terus kapitan jika saya juara satu, nanti gua akan ikut ajang internasional di global sana, jadi di seluruh dunia, mulai Australia dari ini semua, termasuk Wela juga ikut serta juga. Itu dia ya gimana sih, kalau gue ikut sejak dia sudah sampai di sana, saya juara 5 katanya. Juara 5 katanya, karena lawan-lawannya itu sudah skillnya bagus. Iya. Kalau pengalamannya belum ya. Oke. Untuk skillnya, jadi terus ya lebih suka olahraga terus daripada di rumah saja gitu. Dan coba itu saja. Oke, baik. Terima kasih Melda, Ricky, Kater. Terima kasih banyak sudah memberikan cerita. Semoga menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana. Tetap semangat, berjuang, menggapai mimpi. Selanjutnya untuk Kater, kapan Kater mulai mengikuti menjadi atlet Paralimpik? Paralimpik ya. Ya, Paralimpik kan 2021 ya Kater ya. Iya. Untuk Kater sendiri, sejak kapan Kater aktif terjun sebagai atlet Paralimpik?
Itu sih ya tujuan Paralimpik ya. Iya. Itu ya cuma ikut saja gitu, biar gua penasaran sama atlet berpanas begitu. Dulu sih gue sering gak suka sih kalau ikut gitu, tapi ya jelas gue pengen juara saja gitu dari ikut cabang olahraga. Cuma satu olahraga yang selalu pengen terjun itu e-sport. Tahu e-sport ya kan? Kalau e-sport itu ya dunia gaming gitu biasanya. Oh iya, ada iya. e-sport yang terjun ke internasional ataupun nasional, itu saja pun mereka ikut itu. Dari favorit semua, dan semua dari termasuk gue cuma terjun ke menembak gitu. Oh jadi Cater pilih cabur menembak ya? Itu apa kira-kira kelebihannya apa menembak? Kelebihan menembak itu yang posisinya sama itu, tapi pas di sana itu harus duduk rupanya. Jadi duduk. Oh iya, Harus jadi duduk. Jadi posisinya itu duduk, cari posisinya ini. Jadi ya cuma itu. Tapi kalau mereka posisi semua, mereka punya alat ya sudah lengkap. Kalau orang di Papua Barat ya nggak ada alat. tidak ada alatnya ya. Nggak ada. Tapi Cater tetap semangat untuk melaju terus. Itu Cater kira-kira dapat peringkat berapa itu? Peringkat 5. Peringkat 5 ya? Peringkat 5. Bagus. Selanjutnya ke Kakak Meda dulu ya. Kakak Meda ini saya dengar dia pernah bercerita bahwa dia pernah mengikuti lomba fashion show dan juga pernah mengikuti kejuaraan di Malaysia. Kira-kira tantangan itu apa saja, Kak Meda? Tantangannya itu apa saja? Iya. Yang pertama itu make up-nya, terus make up, terus kedua dia punya lincah badan dan gerakan untuk fashion-nya sama make up-nya, itu katanya. Sama make up juga. Kalau dia bilang kalau saya salah tidak apa-apa, nanti saya ulang lagi dari awal gitu. Oh iya, yang itu untuk fashionnya toh? Iya, fashion show. Terus yang untuk atletiknya itu, olahraganya itu bagaimana itu? Kakak Meda lebih memilih cabang olahraga atletik ya, lari ataukah ya lari ataukah lempar lembing ataukah ngomong? Oh iya. Baik. Kakak Meda. Jadi Cater mungkin bisa menjelaskan. Sebenarnya sih nggak terlalu jelasan, mungkin kata-katanya tercampur jadi Oh iya. langsung Oh tidak. ya bisa. Oke, baik. Saya dengar Cater ini sebagai dia juga pernah menjuarai game ya, IT. IT itu apa, Cater? IT itu ya itu sih yang untuk jamboretik ya. Jamboretik itu berhubungan dengan kita mengenai elektronik begitu. Misalkan kita mau beli Word atau Excel sama itu Photoshop,
terus sama apa lagi, ada kategorinya itu. Jadi terus yang provinsi sebenarnya saya masih tidak ingat sih, tapi cuma itu saya masih ingat. Oke. Itu saya juara di masih di Jayapura ya. Di Jayapura. Itu masih Jayapura, itu saya juara 1, juara internet. Oh, juara internet Juara ya. internet itu sebagai internet itu yang kita work itu. Ada tahu kena work itu yang workshop itu ya, untuk kita bikin pengalamannya apa kecil ini gitu. Jadi ya kakak-kakak semua itu yang ajarkan kita orang tentang workshop itu ya, itu internet saja itu. Oke. Terus yang jual kedua itu kerjasama tim ya. ya. Jadi kerjasama tim itu Photoshop, jadi itu literasi jual kedua. Itu tercampur sih dari provinsi semua. Oh, dari seluruh provinsi ya? Ya tercampur, kalau satu kelompok aja. Satu kelompok itu tercampur dari provinsi semua, nggak satu sama provinsi, tercampur semua. Oke. Nah terus untuk jual satunya sudah selesai, langsung ke Jakarta untuk pelajari 3 hari kita belajar. Oke, itu tahun 2017 ya, Kater? Ya, 2017. Oke. Terus tahun 2017 itu ya masih ya pengalaman juga. Ibu kan di hotel sih kita, di apartemen di Kominfo di sebelah sana. Kita tidur di Kominfo situ. Oh, di Ya Kominfo. ada apartemen situ yang untuk orang tidur sana. Jadi ya gitu ya. Sama kita belajar di samping orang tua kita, boleh bawa orang tua atau tidak ya. Oh ya, sebagai pendamping ya. Pendamping langsung. Baik, Kater. Saya juga tahu bahwa Kater sebagai karyawan di Polda Papua Barat ya, sebagai staf di sana, dan juga sekarang sudah mau 1 bulan ini Kater punya kegiatannya itu di gerai vaksin ya, Kater. Iya, di gerai vaksin Polisi Dasi Merah ya, Kater. Iya. Bagaimana Kater menanggapi apa COVID-19 ini, bagaimana? Menurut sih yang tahun 2020 ya, tahun 2020 katanya ada penyakit yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19 yang muncul di bulan Maret ya. Itu sih gue penasaran yang COVID-19 itu apa segala macam, penyakitnya apa, berbahaya atau bukan. Jadi saya cek begini langsung, oh iya benar berbahaya. Jadi ya udah, kita mungkin saja ada salah satu dari mungkin dari Jakarta masuk ke Manokwari karena terkena COVID-19 begitu. Jadi sehingga semua Manokwari ya udah sepi begitu. Jadi sehingga ya udah sekolahnya ditutup karena apa, waktu masih bulan Maret ya. Itu ujian kelulusan saya. Itu saat-saat COVID itu ya? Iya, saat COVID sudah muncul, jadi sekolah diliburkan ya? Diliburkan karena hampir mau lulus, udah gitu aja. Apakah online sekolahnya, Kater? Sebenarnya ada salah satunya online, kalau kita orangnya sudah lulus ya belum. Iya. Jadi kata guru dari SLP bilang nanti tahun depan, tahun ini tahun 2022 bulan Maret begitu sudah siap untuk ujiannya, untuk kelulusan, mau ambil sertifikatnya. Oke, baik. Untuk Bang Riki, ini saya mau tanya, apakah ada kendala saat latihan di lapangan Korem itu? Iya, di lapangan Korem itu, dengar. Itu untuk mengikuti kejuaraan itu, apakah ada kendala pas saat COVID ya, Kater? Mungkin Kater bisa jelaskan.
Dia bilang ini kendaraannya itu ya kita sebagai atlet yang menuju ke nasional ya, menuju nasional itu persiapan kita punya otot sama ini ya, cuman kita latihan terlalu keras jadi sehingga tangan dan kakinya sudah mulai sakit, jadi belum ada perawatan sama sekali. Oke. Untuk kakak Milda sendiri bagaimana? Untuk kakak Milda pas latihan menjelang Paralimpik, latihan menuju ke Papua itu kan ada COVID toh waktu itu toh. Yeah. Itu latihannya bagaimana itu? Ada kendala? Latihan di rumah ataukah bagaimana? Kakak Milda. Kalau kakak Milda, kalau saya perhatikan kotanya di dia. Dia bilang kendaraannya itu dia merasa agak pusing karena ini nasional, jadi dia latihan terlalu keras juga sama seperti Latihan keras ya, karena tangannya sudah nggak ada istirahat pun juga di sana, jadi dari jam pagi dari sore gitu ya sudah latihan sejak itu, terus tangannya juga mulai sakit juga karena itu ya, belum istirahat juga, itu aja. Oke, baik, saya lanjut ke Kater lagi. Kater, apakah Kater selama masa pandemi ini Kater pernah melakukan vaksinasi? Pernah sih sama kakak sini walaupun juga dibuat ya. Vaksin sama-sama. Jadi itu katanya ada vaksin gratisan, jadi udah. Ada vaksin gratis ya? Ya, atau bulan berapa ya? Berapa bulan lalu itu, jadi ya udah kita ikut saja, tapi hanya berapa gitu, sehingga saya takutnya itu takut jarumnya sakit sih sebenarnya, tapi itu saya takut kalau jamnya itu, saya pernah kan dirawat rumah sakit. Gitu. Jadi trauma ya? Jadi, ada trauma dengan jarum ini? Iya, jadi saat gua divaksin begitu, itu cuma digigit sedikit saja, digigit semua. Digigit semua, tapi sudah tuntas ya, Kater? Iya, dari beberapa bulan tuh, dari bulan ini sampai sekarang sudah selesai. Oke, jadi waktu itu Kater vaksinnya vaksin apa itu? Sinovac. Oh, Sinovac ya? Iya. Sebelum keberangkatan ke Jayapura, Kater sudah tuntas vaksinnya ya? Beberapa bulan lalu sebelum ke ajang olahraga kan, sebelum ajang olahraga beberapa bulan lalu sudah divaksin kayak gitu sih, sebelum berangkat ke Jayapura. Itu kan sudah divaksin dari bulan apa ya, sudah lupa jadi. Ya udah, yang penting jika sudah divaksin tuntas, udah langsung berangkat aja. Langsung berangkat ya? Langsung berangkat. Oke, terima kasih Eko Meda, Bang Riki, Kater, terima kasih banyak kita sudah berdiskusi. Ada beberapa hal lagi yang mau saya tanyakan. Harapan apa ya, kerja-kerja pemberdayaan cegah COVID, bagaimana cara Kater mencegah COVID-19, bagaimana? Di tempat kerja mungkin Kater bisa jelaskan. Mungkin ya pakai masker begitu, pakai masker, sering pakai hand, apa namanya itu, yang biasa mereka pakai itu, ya itu hal serupa, jadi ya cuci tangan saja, cuci tangan, jarak aja pokoknya, itu aja. Itu saja ya. Mungkin kita lanjut ke Abang Riki.
bagaimana mencegah agar cara pencegahan COVID-19. Pakai masker toh? Yo, Agus. Yo. Yo. Oke. Jaga jarak. Terus Kakak Meda bagaimana cara mencegah COVID? Sehat, kuat, tidak sakit. Tapi pakai masker toh? Oke, ya harus begitu. Tanya kepada Kater. Untuk disabilitas itu memakai masker, terus sama cuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Itu saja. Bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terhindar dari COVID, Kater? Sudah bilang harus jaga jarak, sering pakai masker, sama cuci tangan, sama ya jauhi kerumunan saja begitu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kakak Meda, Mbak Riki, Kater. Terima kasih sudah datang di studio Kaki Tanah Papua pada sore hari ini. Saya akan memberikan kesimpulan terakhir bahwa ketiga narasumber kita ini mereka adalah disabilitas yang tangguh, yang terus berjuang meskipun ada keterbatasan yang mereka miliki, namun mereka tidak pantang menyerah, mereka tetap semangat. Mereka juga sementara ini mempersiapkan diri untuk 2024 untuk Peparnas di Aceh ya. Iya. Oke, di Aceh. Jadi mereka terus berlatih, tapi tetap mereka menjaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak Kaki Tanah Papua sore hari ini. Asemo, salam.